Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melakukan kegiatan pembelajaran PJJ/BDR. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang dinamika perkembangan kependudukan. Yang sudah Ibu terangkan pada minggu-minggu yang lalu itu yang pertama adalah jumlah penduduk, kemudian yang kedua persebaran penduduk, dan untuk materi kita hari ini adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Yang pertama, umur 0 sampai 14 tahun itu dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Umur 15 sampai 65 tahun itu dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Biasanya di umur 15 sampai 64 tahun ini manusia bekerja. Kemudian umur di atas 65 tahun itu dinamakan usia non-produktif atau usia tua atau usia jompo. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan pendidikan itu ada belum tamat SD atau sederajat, kemudian tidak atau belum tamat SD, yang ketiga tingkat SD, MI dan sederajat, kemudian yang keempat SLTP atau SMP, MTS atau sederajat, kemudian yang kelima SLTA, MA atau SMA, yang keenam SMK, yang ketujuh D1, D2, D3, D4 atau S1, yang kedelapan S2 atau S3. Dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan di Indonesia ini masih banyak penduduk Indonesia yang buta aksara atau yang belum bisa membaca atau yang tidak sekolah. Kemudian yang keempat, komposisi penduduk menurut agama ini di Indonesia kebanyakan atau mayoritas beragama Islam. Tapi kalau berdasarkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, ini yang pertama Jawa dan Bali itu Islam hampir mayoritas, yaitu 93%, kemudian Kristen 2%, Katolik 1%, Hindu 2%, Buddha kurang dari 1%, Konghucu kurang dari 1%. Sedangkan di Kalimantan, Islam berjumlah 78%, Kristen 9%, Katolik 9%, dan Buddha 2%. Sedangkan di Papua, Islam 21%, sedangkan Kristen mayoritas yaitu 63%. Sedangkan di daerah Sulawesi, Islam 81%, Kristen 16%, Katolik 2%, Buddha 1%, dan Konghucu 1%. Sedangkan di daerah Sumatera itu Islam 87%, Kristen 9%, Katolik 2%,
Hindu 1% dan Konghucu 1%. Kemudian yang terakhir adalah komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Yang pertama adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perburuan serta perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri. Yang keempat, listrik, gas, dan air. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Kemudian yang ketujuh, jasa transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Kedelapan, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan. Di Indonesia, komposisi penduduk berdasarkan bidang usaha itu mayoritas adalah pertanian. Yang selanjutnya atau yang terakhir, komposisi penduduk berdasarkan geografis desa dan kota. Perbandingan ciri masyarakat desa dan kota, yang pertama adalah kalau masyarakat desa itu bergantung pada alam, sedangkan masyarakat kota tidak bergantung pada suburnya atau tidaknya keadaan alam. Kemudian mata pencarian di desa itu didominasi atau mayoritas petani, nelayan, dan peternak. Sedangkan di masyarakat kota, mata pencariannya beraneka ragam sesuai dengan keahlian atau keterampilan penduduknya. Ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang wirausaha, dan lain sebagainya. Kemudian ukuran komunitas, kalau di masyarakat desa itu lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kota. Kalau di masyarakat kota ini sangat padat dan heterogen. Kemudian stratifikasi sosialnya di desa itu dilihat dari kepemilikan tanah dan bangsawan. Sedangkan di masyarakat kota dilihat dari ukuran kekayaan, pendidikan, dan status sosial. Kemudian aspek mobilitas sosial kalau di desa itu relatif kecil karena masyarakat pedesaan sifatnya homogen. Sedangkan di perkotaan itu dinamis karena masyarakatnya heterogen atau bermacam-macam. Kemudian pengawasan sosial, kalau di desa ini berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan agama, sedangkan di perkotaan berdasarkan norma hukum. Anak-anakku sekalian, sampai di sini penjelasan dari Ibu mengenai komposisi penduduk. Untuk lebih jelasnya lagi, kamu buka LKS ya, literasi kembali itu halaman 29 sampai 32. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.